Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih berkaitan dengan turunan. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi, yaitu mengurangi pangkatnya ya. Kalau sekarang kita akan mempelajari aplikasi atau kegunaan dari turunan pertama dari sebuah fungsi ya. Nah, apa sih aplikasi atau kegunaan dari sebuah fungsi itu turunan pertamanya, yaitu pertama bisa menentukan nilai stasioner, yaitu nanti bisa kita cari nilai titik maksimum dan titik minimumnya. Kemudian, selain itu kita juga bisa mempelajari atau mengetahui interval kemonotonan sebuah fungsi. Kemudian kita juga bisa mempelajari kemiringan atau garis singgung kurva. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan titik maksimum atau titik minimum itu ya? Jadi nilai stasioner itu diperoleh yaitu dengan menurunkan turunan pertama dari fungsi. Jadi ya, nanti akan kita pelajari. Misalnya ini ya. Nah, jadi titik stasioner ini diperoleh dari apa? Dari turunan pertama. Turunan pertama itu simbolnya gini ya. Nah, turunan pertama dari sebuah fungsi itu kita buat sama dengan 0, nanti akan kita peroleh nilai X-nya ya. Setelah nilai X kita akan substitusikan ke sini ya. Maka jika dia berada di sini, maka ini disebut sebagai titik maksimum ya, titik tertinggi atau titik maksimum. Kemudian ini yang di bawah lembahnya ini disebut sebagai titik minimum. Nah, terus interval kemonotonan fungsi itu yang mana? Berarti batas dari sini. Kapan sebuah fungsi dikatakan naik? Ya, ini kalau kita lihat dari sini ke sini ini naik ya. Naik, fungsinya naik. Ya, naik. Kemudian ini sini juga naik. Ya, kita lihat grafiknya. Nah, dari sini ke sini naik. Nah, sedangkan dari titik maksimum ke minimum ini adalah turun. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi itu turun. Nah, jadi banyak yang bisa kita ketahui dari turunan pertama dari sebuah fungsi ini nanti ya. Kapan dikatakan naik? Jika apa? Ya, gradiennya itu positif. Ya, gradien positif. Nah, gradien itu apa lagi? Ya, nanti akan kita pelajari kemiringan atau garis singgung kurva atau gradien, kemiringan atau gradien garis singgung sebuah kurva. Nah ya, intervalnya ini batas-batasnya kapan fungsi dikatakan naik, kapan fungsi dikatakan turun. Nah terus ini kalau yang seperti ini, kalau kita lihat ini kan selalu turun, kita lihat selalu turun ya, ini karena nilainya selalu negatif. Nah ini berarti kalau selalu negatif ini disebut sebagai apa? Titik balik ya, titik belok ya, titik belok bukan balik ya, titik belok. Nah, kalau yang ini tadi titik maksimum ya, nilai maksimum. Nah, yang ini nilai minimum. Nah, kalau yang seperti ini namanya titik belok karena dia selalu turun. Berarti grafiknya selalu turun ya. Nah, supaya mempermudah memahami materi ini, kita kasih contoh soal ya. Tentukan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Nah, cara menentukan titik stasioner adalah dengan cara menurunkan turunan pertamanya, yaitu jawab. Cara jawabnya ya. Jawab berarti apa? F aksen X, nah itu sama dengan 0. Ya, turunan pertama dari fungsi X ini sama dengan 0. Nah, coba kita turunkan. Berarti turunan dari ini adalah ya 2X, berarti turunannya ya X kuadrat turunannya jadi 2X ya. Kan 2 kurang 1 pangkatnya tinggal 1, di sini dikurang 6. 6x turunannya tinggal 6, 10 diturunkan 0, jadi sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pindahkan. Berarti 2x sama dengan 6, pindah ke sini, berarti x-nya sama dengan 6 bagi 2, sama dengan 3. Nah, jadi kita peroleh nilai x sama dengan 3. Ya, setelah kita peroleh nilai x sama dengan 3, kita buat garis bilangan, kemudian kita substitusi. Kita buat garis bilangan seperti ini, di sini x nilainya 3, ya. Berarti kita coba substitusi nilai X sama dengan di bawah 3 di sini, di bawah 3 dan di atas 3. Misalnya di bawah 3 yang mudah kita anggap F0 saja. Kita anggap di sini kan ada 2 1 0 ya. Kita anggap jika nilai X sama dengan 0 maka fungsinya berapa? Fungsinya kita masukkan. Jadi kepersamaan ini aja, kepersamaan turunannya ya, fungsi turunannya kan ini, turunan pertamanya kan ini ya. Jika nilai x sama dengan 0 ya, substitusi ke f aksen
X-nya 0, F aksen 0 berarti sama dengan 2 ya. Ingat F aksennya turunan pertama dulu. Nah, kalau pengen tahu F aksennya itu F aksen X ya, kalau saya tulis sama dengan ini 2X ini min 6 ya, ini turunannya. Jadi kalau F aksen 0 berarti 2 kali X-nya kita ganti 0 nih. X-nya kita ganti 0 dikurang 6 ya. 2 kali 0 dikurang 6 jadi dapatnya min 6 ya, min 6. Artinya min tandanya negatif. Berarti kalau kita substitusi sebuah bilangan di sini itu tandanya akan negatif. Ya, akan negatif. Nah, kemudian kalau lebih besar dari 3 berapa? Contohnya kita masukkan 4. Ini F aksen 0 ya tadi. Nilainya min 6. Berarti kalau F aksen 4 itu kita dapat nilainya berarti 2 kali 4 dikurang 6 sama dengan berapa? 8 kurang 6 positif 2. Berarti nilainya di sini positif ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini ya. Berarti ini kan negatif, ini fungsinya turun kemudian ini naik. Berarti kalau kita gambar grafiknya nanti akan gini. Nah, ya. Di grafiknya akan seperti ini. Ya, pertama turun kemudian naik. Berarti di pas posisi 3 ini, pas posisi 3 kita substitusikan. Jadi saat X-nya sama dengan 3, kita lihat fungsinya. Masuk substitusi ke fungsi utamanya. Berarti ya F3 sama dengan berarti 3 kuadrat ya. Nih min 6 kali 3 ditambah 10. Nah, gitu ya. Dapat berapa? Ini 9 dikurang 18 ditambah 10. Nah, jadi dapat berapa? Ini 19 dikurang 18. 1. Jadi F3 ya, F3 nilainya 1 positif. Ya, F3 nilainya 1. Berarti fungsi ini di sini ya, di angka 3 ini berarti koordinatnya ya, X-nya 3, Y-nya 1. Berarti sini 3,1. Nah, 3,1 ini disebut sebagai apa? Yaitu disebut sebagai titik minimum ya, titik minimum. Nah, ya, atau nilai minimum, titik minimum atau nilai minimum. Kenapa? Karena lembah di dasar paling bawah. Ya, paling bawah dari sebuah kurva disebut titik minimum. Kalau kurvanya menghadap ke atas seperti ini, ya di sini ini berarti baru disebut sebagai titik maksimum. Jadi grafik itu nanti ada memiliki titik tertentu ya, titik stasioner baik minimum maupun maksimum. Jadi tidak harus dua-duanya, kadang hanya memiliki titik minimum saja, kadang memiliki titik maksimum. Nah, karena kalau kita lihat dari grafiknya seperti ini, awalnya turun tuh grafiknya gini, berarti ini karena minus, gradiennya kemiringannya minus ya sini. Kemudian naik ini plus. Nah, artinya berarti kalau bentuknya seperti ini, berarti titik ini disebut titik minimum. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya supaya kalian lebih mudah memahaminya ya. Soal yang kedua misalnya ini saya hapus lagi contoh yang ini. Saya hapus. Misalnya tentukan titik stasioner dari, ini saya tulis soalnya ya, Fx sama dengan ya, misalnya 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 12x min 10 ya. Jadi seperti itu ini soalnya. Jadi soalnya, oke, saya geser sedikit ya, ini terpotong ya. Contoh 2 ya, contoh kedua, tentukan titik stasioner dari, nah jadi ini fungsinya Fx sama dengan 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 12x min 10. Nah, ini ya. Nah, jadi kita disuruh menentukan titik stasioner. Berarti nanti kalau kita mencari titik stasioner, otomatis kita akan ketemu apa? Titik maksimum dan atau titik minimum, atau ya di sini ya. Nah, jadi gitu, seperti itu ya. Jadi gimana caranya? Nah, caranya ya seperti yang disebutkan tadi, bahwa
cara menyelesaikan soal seperti ini adalah menggunakan turunan pertama nih, sesuai dengan judulnya, aplikasi turunan pertama. Maka f aksen x ya, turunan pertama dari fungsi x ini kalau kita turunkan ya sama dengan ini, berarti 3-nya turun sini, 3 kali 2 6, x-nya awalnya pangkat 3 tinggal pangkat 2 ini ya, ditambah ini juga 2 kali 3 6, x-nya awalnya pangkat 2 tinggal pangkat 1 sini. Ini 1 kali 12 tetap 12, x-nya pangkat 0 ya, awalnya pangkat 1 pangkat 0, jadi tidak usah ditulis, ini turunkan 0 ya. Jadi turunan pertamanya ini, ya turunan pertamanya ini. Nah, syarat untuk mencari titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, gitu ya. Berarti 6x kuadrat plus 6x min 12 itu sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakan persamaan seperti ini, kita bagi kedua ruas dengan, kita bagi dengan 6 ya, supaya ini lebih sederhana. Jadi ini saya bagi 6 tinggal x kuadrat ditambah x ya, ini bagi 6, ini bagi 6 tinggal min 2 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk mencari nilai x-nya tinggal kita faktorkan ya. Kita faktorkan seperti ini sama dengan 0, berarti x di sini x kali x kuadrat ya. Bilangan yang kalau dijumlahkan 1 kalikan min 2 berarti berapa? Plus 2 ya, min 1. Nah, kali x kuadrat, kali min ini kan min x plus 2x ya. Min x plus 2x tinggal x. Plus 2 kali min 1 min 2. Jadi x1 nya dapat min 2 dari sini. X yang kedua dapat positif 1. Nah, ya. Jadi inilah titik-titiknya ya. Titik-titik dari f aksen x sama dengan 0. Setelah itu, setelah kita ketemu titik-titiknya, kita buat garis bilangan seperti yang kita bilang tadi. Kita buat garis bilangan seperti ini. Kita buat di sini berarti x-nya nilainya min 2 di sini. Kalau di sini berarti positif 1. Nah ya. Kita substitusikan. Kita substitusikan di sini. Berarti di sini sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan kita substitusikan angka-angka di sini ke persamaan f aksen x ya. Biar kita tahu nilainya di sini positif, negatif atau dan seterusnya ya. Nah, kita substitusi misalnya yang mudah di antara min 2 dengan 1 aja, yang bilangan yang paling mudah sini berapa? Kan 0 yang paling mudah. Nah, kita coba f aksen 0 gitu ya. F aksen 0 sama dengan nilainya berapa? Nah, ini kan turunan pertamanya kan ini. Berarti kita masukkan aja 6 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0. Ini kan 6x ya. Semua x kita ganti 0. Min 12. Nah, ini 0, 0, 12 berarti min 12 jawabannya ya. Berarti antara sini nilainya negatif. Nah, gitu ya. Terus kita lihat yang lebih besar dari 1 sini, kita substitusi 2 misalnya. F2 kita substitusi, F aksen dari 2. Nah, berarti 6 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 dikurang 12. Sama dengan berapa? Ya, ini 6 kali 2 kan 12. 12 kurang 12 habis, berarti tinggal ini 6 kali 4. Ya, 6 kali 4, 24. Jadi positif. Oh, sebelah sini positif. Ya, sebelah sini positif. Nah, terus sebelah sini kita coba substitusi bilangan yang lain untuk sebelah sini. Ya, sebelah sini kita substitusi bilangan yang lain. Ini saya hapus, kita substitusi ke sini aja. Ya. Kita lihat bilangan yang paling mudah ya, atau paling dekat sini. Berarti min 3. Kita coba min 3. F aksen dari x-nya nilainya min 3 itu ya, sama dengan, lihat nih, berarti 6 kali min 3 kuadrat gitu ya, ditambah 6 kali min 3 dikurang 12. Berapa nilainya? Sama dengan min 3 kuadrat kan 9 ya, 9 kali 6 54 dikurang 18 kurang 12. Nah, 54 dikurang ini 30 ya, berarti 24 positif nilainya. Berarti f aksen dari min 3 itu nilainya positif sini, berarti positif. Nah, gitu ya. Kita bisa prediksi ini ya, bahwa ini kan awalnya positif, kemudian negatif. Ya, grafiknya gimana tadi kalau dari positif ke negatif? Ya, berarti kan awalnya positif tuh naik, kemudian negatif turun. Nah, ini berarti gini. Berarti sudah dipastikan nanti di sini pada saat ini adalah titik puncak. Ya, pada x-nya min 2 ini. Nah, berarti tinggal kita cari y-nya.
Y-nya berapa? Berarti ini titik puncak. Nah, ini awalnya turun ya. Berarti kalau kita gambarkan grafiknya itu awalnya gini. Nah, karena negatif. Kemudian ini plus. Nah, kemudian plus. Nah, ini plus. Ini ya. Berarti ini sudah dipastikan di sini adalah apa? Titik nilai minimum. X-nya nilai 1, Y-nya berapa? Kita cari. Ini sama. X-nya min 2, Y-nya berapa? Kita cari. Nah, ini udah bisa dipastikan sini adalah nilai maksimum, di sini nilai minimum. Nah, caranya gimana? Kita substitusi aja nilai ini. Kita substitusi ya. Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ya, kalian catat ya. Jadi kalian catat biar kalian tidak ketinggalan. Nah, kita substitusi ya. Nilainya substitusi ya, substitusi nilai X sama dengan min 2 ke fx. Nah, ke fungsi utamanya di sini. Berarti kita masukkan aja f min 2 sama dengan nih 2 kali min 2 pangkat 3 ditambah 3 kali min 2 kuadrat min 12 kali min 2 min 10 ya. Min 10. Nah, dapat berapa ini? Nah, min 2 pangkat 3 kan min 8. Min 8 kali 2 min 16 ya. Ini positif 4, ini berarti kali 3 positif 12 ya. Ini berarti positif lagi 24 min 10. Nah ya, kita jumlahkan aja ini. Berarti ini ditambah ini adalah 36 ya, 36. Ini dengan ini adalah min 26. Berarti positif 10 ya. Jadi F min 2 nilainya positif 10. Berarti saat X-nya min 2 ya, berarti Y-nya ini atau Y-nya, jadi titiknya ya, titiknya berarti min 2, ini X-nya, berarti Y-nya 10. Nah, ini disebut apa? Karena dia gini tadi ya, grafiknya lihat dari positif naik kemudian turun, maka ini disebut apa? Titik maksimum atau puncak. Nah, gitu ya. Ini puncak dari grafik ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kita substitusi lagi yang ini, nilainya 1 ya. Nah, coba kalau nilainya 1 berarti Y-nya berapa? Masukkan aja F1 ya ke fungsi utama sini ya, ingat ke fungsi utama berarti sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 12 kali 1 dikurang 10. Nah, berapa dapatnya? Ini tetap 2 tambah 3 kurang 12 kurang 10. Nah, ini 5 ya, ini dengan ini 22 kurang 5 itu min 17 ya. Min 17. Jadi F1 nilainya 17, berarti saat X-nya 1 ya. Ini kan saat X-nya ya. Kalau yang bawah, kalau yang atas tadi saat X-nya min 2, kalau ini saat X-nya sama dengan 1, maka Y-nya kita peroleh ini min 17. Nah, di sini berarti 1, min 17 ini adalah titik atau nilai minimum karena ini berada di dasar lembah. Ya, titik minimum ya, minimum ya. Jadi seperti itu ya caranya. Kita bisa menentukan titik maksimum atau titik minimum ini Y-nya ya, Y. Jadi kalau kita gambarkan ini berada di dasar lembah. Kalau ini di puncak bukit ya, jadi seperti itu. Nah, jadi inilah fungsi dari turunan pertama. Tadi kita bisa mencari titik stasioner, baik titik minimum maupun titik maksimum ya. Jadi seperti itu. Mudah ya, saya rasa ini sangat mudah untuk dipelajari. Untuk selanjutnya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang interval ya, interval kemonotonan ya, interval kemonotonan dan gradien garis singgung dari sebuah kurva. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukti aktivitas kalian jangan lupa tulis nama spasi kelas di kolom komentar.